Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Mustafa Robi, biasa dipanggil Ais. Alamat Jadung Peragaan, umur 18 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan beberapa OS. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu OS. OS itu adalah software yang menghubungkan kita ke hardware. Untuk memberikan perintah ke hardware, kita harus melewati OS. Nah, sudah ada banyak OS yang bisa kita gunakan. Beberapa di antaranya adalah Windows, Linux, macOS, Unix, dan lain-lainnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Windows. Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, sebuah perusahaan yang bernama Microsoft. Windows itu pertama dirilis pada tahun 1985, dan waktu itu masih versi 1.0. Nah, lanjut setelah 1.0 itu lanjut 2.0, 3.0, 3.1, dan setelah 3.1 langsung ke 95 dan 98. Lah, kenapa sih bukan Windows 4.0? Ya gak tahu lah, tanya aja ke perusahaan Microsoftnya. Oke, lanjut. Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Windows, yaitu desain yang mudah untuk pengguna baru. Jadi memang desainnya itu mudah untuk difahami bagi yang baru belajar. Nah, apa sih kelebihan dari Windows? Kenapa kita harus memakai Windows? Yang pertama, menurut saya itu karena kompatibilitas aplikasi. Windows itu mendukung lebih banyak aplikasi daripada OS yang lain. Untuk yang kedua, yaitu mendukung lebih banyak hardware. Nah, seperti yang kita tahu, kebanyakan laptop dan PC itu kebanyakan memakai Windows. Bahkan saat kita baru membeli laptop baru, itu pasti yang terinstall adalah Windows. Ya, beda dengan MacBook, itu sudah mempunyai OS-nya tersendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu antarmuka yang familiar. Nah, gimana nggak familiar gitu ya kan, karena sudah ada sejak 1985 dan sudah banyak laptop yang memakai OS Windows. Dan yang terakhir yaitu dukungan komunitas yang kuat. Seperti yang kita tahu, Microsoft itu banyak sekali penggunanya. Bahkan jika kita search di Google itu mencapai 75% penggunanya daripada OS lain. Jadi sudah pasti lebih banyak Windows. Jadinya pasti banyak komunitasnya. Karena kan pasti kan udah banyak orangnya gitu, jadi kan pasti banyak komunitasnya juga, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu ya tentunya saja biaya. Biaya lisensinya itu cukup menguras dompet lah ya. Nah, yang kedua, kinerja pada perangkat tua. Jadi kenapa perangkat laptop yang sekarang itu ada yang masih Windows 7, ada yang masih Windows 8, padahal yang terbaru itu Windows 11. Ya karena Windows itu sedikit berat, emang lebih sedikit berat gitu. Jadi sedikit memakan RAM atau sedikit memakan memori, ya seperti itu. Oke, lanjut ke OS yang selanjutnya, yaitu Linux. Seperti apa sih Linux? Apakah bagus atau jelek? Ya,
Sebelum itu Linux itu dirilis pada 1990, yang mana pada saat itu Windows sudah versi 3.0, yang mana pastikan sudah lebih maju gitu kan, sudah lebih berkembang. Saat itu masih versi 1.0. Nah, siapa sih pengembang Linux itu? Linux itu dirilis ya oleh Linus Torvald. Nah, untuk pengembangnya itu Linux itu open source, jadi siapapun bisa mengembangkan Linux. Siapapun bisa mengcustom Linux atau mengembangkan Linux untuk kebutuhannya sendiri. Lanjut, untuk kelebihan dari Linux sendiri yaitu yang pertama pastinya banyak orang tahu, yaitu keamanannya. Itu lebih aman daripada OS, daripada Windows katanya. Saya sih belum pernah nyoba. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ya tentunya gratis. Karena sudah open source, jadi siapapun bisa ya kan untuk mengunduhnya secara gratis. Jadi tidak ada biaya lisensi. Jadi ya gratis lah pokoknya. Udahlah. Oke, lanjut. Pastinya lebih ringan daripada Windows. Nah, bahkan Linux itu bisa dikembangkan menjadi sangat ringan sekali, bahkan hanya bisa menjalankan satu perintah saja. Contohnya seperti driver otomatis dan banyak lagi. Cari aja di Google kalau mau tahu. Lanjut, untuk kekurangannya yaitu kekurangan dukungan software. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk Windows itu lebih mendukung banyak aplikasi daripada OS lain. Ini kekurangan dari Linux juga, yang mana Linux itu softwarenya untuk aplikasi ada beberapa yang tidak mendukung di Linux. Lanjut, yaitu selanjutnya yaitu kurva belajar. Ini Linux ini kurang familiar kan bagi kita. Jadi bagi kita yang baru belajar komputer itu sedikit rumit lah ya. Yang terakhir yaitu dukungan komersial. Nah, kenapa dukungan komersial? Nah, karena kan ini open source, jadi yang mengembangkan itu hanya komunitas saja. Jadi gak ada perusahaannya gitu, mau minta pemeliharaan dan pengembangan dari siapa gitu kan. Jadi komunitas saja seperti itu. Oke, lanjut ke OS yang ketiga yaitu macOS. macOS sendiri yaitu dikembangkan oleh Apple, yang dirilis pada sekitar tahun 2000-an, yang mana pada awal perilisannya itu versinya yaitu macOS X 10.0 cetak ya, gitulah kira-kira ya. Lanjut, fitur yang ditawarkan oleh macOS yaitu integrasi ekosistem Apple, yang mana kita itu ketika punya HP dari merek Apple dan kita punya Mac dari Apple, itu untuk mengintegrasikannya itu lebih mudah. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke, lanjut. Kelebihan dari macOS sendiri memiliki desain yang lumayan menarik gitu ya, dan yaitu stabil. Gimana nggak stabil, karena kan hardwarenya dan softwarenya itu dibuat oleh satu perusahaan yang sama, jadinya pasti kan sudah stabil gitu ya kan, pasti sudah cocok gitu. Nah, lanjut untuk kekurangannya sendiri. Untuk kekurangannya sendiri yaitu harga hardwarenya sih. Harga hardwarenya lumayan ya gitulah ya, dan kurangnya customisasi.
ya kurang kustomisasi lah. Gimana untuk lebih jelasnya saya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah pakai macOS. Dan yang terakhir yaitu Unix. Untuk OS Unix sendiri saya masih kurang familiar dengan OS ini, tapi saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menjelaskannya. Unix ini sudah ada sejak 1960-an yang dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Untuk fitur yang ditawarkan sendiri yaitu multi user, yang mana kita bisa mengakses satu akun secara bersamaan. Maksudnya satu akun itu bisa diakses oleh beberapa orang sekaligus tanpa ada gangguan. Untuk kelebihan sendiri, Unix itu bisa multitasking ya, sebenarnya Windows juga bisa. Untuk multitasking itu bisa membuka banyak aplikasi dalam satu waktu. Lanjut, kelebihan Unix selanjutnya yaitu stabilitas. Unix itu kinerjanya konsisten dan minim gangguan. Ya gitulah kira-kira. Oke, lanjut. Apa sih kekurangan dari Unix sendiri? Untuk kekurangan dari Unix yaitu kurva pembelajaran. Jadi bagi kita yang masih awam, masih pengguna baru, sebaiknya jangan menggunakan Unix karena sedikit ribet gitu ya. Lanjut, yaitu kompatibilitas software. Sama sih seperti OS sebelumnya, kompatibilitas OS lah. Kompatibilitas aplikasi gitu ya. Jadi memang tidak semua aplikasi itu mendukung untuk dibuka di aplikasi Unix, dan kurangnya konfigurasi dan pemeliharaan. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.